kegigihan menggapai matahari. Mungkin inilah metafor yang tepat untuk menggambarkan kegigihan Prabowo dalam pemilu presiden langsung di Indonesia. Karena sejak tahun 2004, pemilihan presiden langsung, Prabowo sudah aktif di sana. Ia ikut konvensi Partai Golkar di tahun 2004, tapi gagal. Akankah 2024 ini menjadi bab terakhir dari Prabowo untuk ikut pemilu presiden dan ia menang? Inilah pertanyaan yang muncul ketika kita membaca perkembangan berita terakhir. Ini berita dari LSI dan IJA, publikasi konferensi pers di akhir tahun yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran membutuhkan 7 hingga 8% lagi untuk menang satu putaran saja. Sudah begitu kuatnya posisi Prabowo dan Gibran, bahkan untuk menang satu putaran saja, ia memerlukan 7-8% lagi. Kita bandingkan dengan perolehan elektabilitas Ganjar dan Anies. Ya. Untuk Ganjar dan Anies, bahkan untuk masuk ke putaran kedua, ia butuh minimal dukungan 33,3%. Itulah the magic number untuk masuk putaran kedua. Untuk sampai ke sana, Ganjar perlu 10,4% lagi dan Anies perlu 8% lagi. Ini data menggambarkan kuatnya posisi Prabowo hari ini. Bahkan bagi Prabowo untuk menang satu putaran saja, ia membutuhkan persentase yang lebih kecil ketimbang Anies atau Ganjar untuk masuk ke putaran kedua. Apa yang membuat Prabowo begitu kuatnya? Memang Prabowo tak pernah punya potensi menang sebesar ini. Dua saja ukurannya, seberapa tokoh itu dikenal dan seberapa tokoh itu disukai. Sejak tahun 2004, Prabowo tak pernah mencapai angka setinggi ini. Ia dikenal oleh lebih dari 95% populasi Indonesia. Bisa dikatakan ini seluruh pemilih Indonesia hampir semuanya mengenal Prabowo. Namun juga ia disukai oleh 80% orang yang mengenalnya. Kita sebut saja ini elektabilitas kelas A yang sangat susah sekali dicapai oleh seorang figur dan Prabowo mencapainya di tahun 2023. Kita bandingkan dengan data-data sebelumnya. Ini data dari survei LSI dari JA. Di tahun 2014 memang benar Prabowo juga sudah dikenal begitu luasnya, tapi yang menyukai Prabowo saat itu di bawah 75%. Juga di tahun 2019 yang menyukai Prabowo saat itu juga di bawah 75%. Baru saat inilah Prabowo disukai dari yang mengenalnya di atas 80%. Karena itu kita katakan bahwa memang inilah Pilpres yang memberikan potensi kemenangan terbesar bagi Prabowo selama ia aktif mengikuti pemilu presiden. Selanjutnya adalah kita melihat sepanjang sejarah Indonesia, siapa saja yang pernah mendapatkan kategori elektabilitas kelas A itu dikenal lebih dari 95% dan disukai di atas 80%. Yang pernah mengalami ini, yang mendapatkan angka ini adalah SBY di tahun 2009 ketika ia menang satu putaran saja, juga dicapai oleh Jokowi di tahun 2019 ketika ia kembali terpilih. Nah, sekarang ini angka itu dialami oleh Prabowo di tahun 2023. Nah, tingginya tingkat elektabilitas Prabowo bisa kita bandingkan juga dengan Ganjar dan Anies. Nah, Anies dan Ganjar ini tingkat pengenalannya masih di bawah 95%. Dan juga tingkat publik menyukainya pun juga di bawah 80%. Nah, bisa kita katakan untuk kasus Anies dan Ganjar
mereka mencapai elektabilitas kelas A-. Sementara Prabowo tadi kelasnya adalah kelas A. Lalu apakah sudah hampir pasti Prabowo menang? Menang atau kalah Prabowo Gibran, memang saat ini angkanya begitu tinggi buat Prabowo, tapi 4 hal ini akan menjadi penentu berikutnya karena masih 1 bulan lagi untuk Pilpres Februari 2024, namun untuk putaran kedua jika ada 2 putaran, ini masih sekitar 6 bulan lagi, masih panjang permainannya. 4 hal ini yang bisa menentukan dan menghalangi kemenangan Prabowo dan Gibran. Pertama ada blunder. Seberapa jauh Prabowo dan Gibran bisa untuk tidak melakukan blunder-blunder yang besar di sisa waktu ini. Kedua juga, apakah ada atau tidak langkah langkah yang minta ampun hebatnya, cemerlangnya dari kompetitor, dari Ganjar ataupun dari Anies. Ketiga juga, apakah golput dari Prabowo dan Gibran ini akan besar sekali, tidak proporsional, jauh lebih besar ketimbang golput dari pendukungnya Amin dan pendukungnya Ganjar. Karena jika mereka golput, suara mereka tak akan dihitung. Kelima juga, apakah akan terjadi ekonomi breakdown di era Jokowi ini. Jika ekonomi breakdown, kepuasan para Jokowi menurun dan punya efek juga kepada Prabowo Gibran. Jika semuanya lancar, bisa kita katakan memang ini mungkin Pilpres terakhir bagi Prabowo dan juga Pilpres terbaiknya karena potensi menangnya cukup tinggi. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.